Halo, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita dapat memuji Tuhan bersama, kita dapat menyembah Tuhan bersama, kita bersuka cita, kita bersorak untuk Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan catatan, alat tulis, dan juga Alkitab untuk mencatat setiap firman yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapak, namun semuanya Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapak, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini dalam tangan-Mu, biarlah Kau sertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menguatkan kami yang lemah Tuhan, boleh memberikan pengharapan baru Tuhan bagi kami semua dalam kami menjalani tahun ini ke depannya. Terima kasih kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Dia Allah yang kuat, Dia Allah perisai kita. Amin. Ya, mari bertepuk tangan bersama-sama. Tinggal dekatmu kami aman Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Ku
lagi menyembah Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang turut bekerja dalam setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami hadapi Yesus. Mari sama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya, Kau ada dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan Kau Allah turut bekerja bagi kami Tuhan. Tuhan, amin, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau baik Tuhan, selalu ada, tak pernah tinggal. Kau turut bekerja, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Amin, amin. Yes, semua kebaikan Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan kami serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik Bapa bagi setiap kami Tuhan. Engkau ada, rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Dan biarlah kami mau mendekat dan lebih lagi mendekat kepadamu. Biar Engkau yang turut campur tangan di dalam setiap aspek hidup kami. Kami mau berserah, kami mau percaya segala rencana-Mu atas kami adalah yang terbaik Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau perisai hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan, mari puji. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Yesus.
Mari sekali lagi kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya. Dekat-dekat dengan Engkau saja ya Tuhan. Kami mau selalu berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami akan membuka hati kami Tuhan. Kami mau menerima kekuatan yang dari Engkau ya Bapa, untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan kami ya Tuhan, bersama dengan Engkau saja ya Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Biarlah firman dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan membaca 1-2 ayat yang saya berikan judul 3 ciri sahabat Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-14. Dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sahabat dan teman adalah dua kata yang berbeda makna, meskipun ada kesamaan. Sahabat memiliki ikatan dan kedekatan yang lebih dalam dibandingkan teman. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 17 ayat yang ke-17 mendeskripsikan seorang sahabat sebagai orang yang menaruh kasih setiap waktu dan
menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan sahabatnya. Sungguh betapa indahnya hidup kita karena dijadikan sahabat Tuhan. Banyak orang yang bangga, saudara, menjadi sahabat presiden. Ya, pesan WhatsApp-nya atau SMS dari presiden itu akan disimpan dan akan ditunjukkan kepada orang lain untuk membuktikan kedekatannya dengan sang presiden. Bahkan mungkin WhatsApp atau SMS tersebut terus disimpan dan diusahakan tidak terhapus dan dibaca secara teratur seperti layaknya orang minum obat 3 kali sehari. Nah, maksud saya di sini adalah bahwa betapa bangganya orang yang bersahabat dengan presiden. Saudara, kita terlebih lagi daripada itu, kita seharusnya bangga dan bersyukur karena kita dijadikan sahabat oleh Tuhan. Mengenal Tuhan bisa melalui membaca firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melalui sikap hidup kita yang kita tunjukkan kepada setiap orang, sehingga kita bisa dilihat orang bahwa kita ini mencerminkan karakter sahabat kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus telah menunjukkan kerelaan berkorban dengan menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dia adalah satu pribadi yang mau berkorban bagi sahabatnya. Nah, Tuhan Yesus telah menunjukkan ini kepada kita dengan mati di kayu salib. Satu bukti sahabat yang lebih dari seorang saudara. Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya bagi kita. Betapa bangganya kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Apa implikasi dari menceritakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Setidaknya ada 3 hal yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai sahabatnya yang dikasihinya. Pertama, saudara, sebagai sahabat Tuhan, kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bila kita menjadi sahabat dari seorang, maka kita biasanya tahu makanan apa kesukaannya, favoritnya apa, hobinya apa. Mengapa kita tahu? Karena kita adalah sahabatnya, sehingga kita mengerti apa yang menjadi keinginan dari sahabatnya. Keinginan kita juga sebagai sahabat Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi kehendaknya. Sebagai sahabat Tuhan, kita pun harus tahu apa yang diinginkannya. Bila kita sedang dalam kebingungan atau situasi di mana kita harus memilih satu dari beberapa pilihan sebagai keputusan, maka kita akan tahu mana yang harus kita pilih. Karena kita tahu apa yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita dan harus memilih untuk menyenangkan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah sebagai sahabat kita melakukan apa yang diperintahkannya. Dalam nats Alkitab di atas menyatakan dengan jelas bagaimana melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai satu sahabat hubungan yang erat, sehingga akan menyebabkan ada ikatan yang berdasarkan kerelaan untuk melakukan apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh satu sama lain menjadi sahabat yang seharusnya lebih dari persahabatan dengan dunia ini. Kita mau melakukan kehendaknya karena kita adalah sahabatnya Tuhan. Jadi melakukan apapun kita lakukan seperti untuk Tuhan.
karena Tuhan adalah sahabat kita dan kita adalah saksinya, kita ada alatnya. Seperti Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara, sebagai sahabat Tuhan, kita rela berkorban bagi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya yang nyata melalui pengorbanan di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita pun harus rela berkorban bagi Tuhan, harta kekayaan, waktu kita, talenta kita, bahkan mungkin nyawa kita. Sahabat kita yang kita kasih yaitu Tuhan Yesus Kristus mau kita ini juga mengambil bagian di dalam pekerjaannya di muka bumi ini. Kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan berupa persembahan, tenaga, talenta untuk melayani Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita hanya menyisihkan berkat yang dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai korban kita. Seperti dalam Roma 12, ya saudara, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apapun yang sekarang dipercayakan oleh Tuhan, itu adalah sifatnya sementara yang dipercayakan oleh sahabat kita Tuhan Yesus. Dan kita akan mengembalikan itu melalui persembahan kita pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah kita menjadi sahabat Tuhan yang sungguh-sungguh tulus seperti Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang begitu tulus. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mengembalikan milik Engkau Tuhan, apa yang Engkau percayakan, baik itu berupa talenta, usaha, pekerjaan yang kami berikan kepada Tuhan berupa persembahan pagi ini. Kau kuduskan dan jadikan persembahan untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil. Karena mereka juga adalah orang-orang yang menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi. Ya, nah hari-hari ini di Kota Malang lagi diberlakukan PSBB, ya, dan rasa-rasanya kita semua hari-hari ini masih harus bergumul dengan COVID-19, ya, dan sepertinya mungkin sepanjang tahun 2021 ini bisa-bisa kita masih bergumul dengan virus COVID-19. Ya, tetapi syukur kepada Tuhan hari ini Bapak Presiden Jokowi sudah menjalani vaksinasi COVID-19, ya, beliau adalah orang pertama yang divaksin di Indonesia. Dan kiranya dengan adanya vaksin ini maka kita bisa melewati tahun 2021 ini dengan kemurahan Tuhan, ya. Dan sepanjang bulan-bulan yang lalu yang telah kita lewati, maka banyak dari kita harus berada di rumah. Dan akhirnya kita banyak waktu untuk ngumpul-ngumpul dengan keluarga, ya. Dan juga banyak waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, kita perlu mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi dan mengetahui apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat 16. Efesus pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Aku berdoa supaya Ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu." Ya. Nah,
Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa He would grant you, ya. Jadi Allah akan memberikan atau mengaruniakan kepadamu, ya. Dengan kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, ya. Nah, saudara perhatikan bahwa kekuatan secara supernatural itu ternyata tidak datang secara otomatis. Tetapi melalui ayat ini kita mengerti Tuhan harus memberikannya kepada saudara. Ya, berarti bisa saja Tuhan itu menahan, ya, tidak memberikan kekuatan di dalam batin kita, ya. Bisa saja Tuhan itu menahan apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi saudara. Dan itu semua tergantung bagaimana saudara menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Seberapa mau saudara terlibat di dalam karya atau pekerjaan Tuhan. Ya, Yesus mengatakan di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-6. Dalam Injil Matius 5 ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah lapar dan haus. Dan kita tahu dalam kerajaan Tuhan itu kita harus belajar dua hal ini, ya. Lapar dan haus. Jadi kita punya alasan yang alami untuk bertumbuh dalam rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita bisa makan dari firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman kita dan pemahaman kita. Dan juga minum itu berhubungan dengan Allah Roh Kudus. Dan kita punya alasan yang alamiah untuk meluangkan waktu, menikmati hadirat Tuhan, ya, di dalam kuasa Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan semakin saudara minum, maka semakin saudara haus. Dan hal kedua yang kita lakukan, lapar dan haus akan apa? Ayat ini katakan akan kebenaran, ya. Kuasa itu adalah bukti dari kerajaan Allah. Tetapi kebenaran itu adalah karakter, ya, karakter dari Tuhan kita. Jadi kebenaran itu harusnya menjadi raja di dalam batin kita, di dalam hati kita. Dan kalau kebenaran itu ada dalam kehidupan saudara, maka kuasa itu akan ada juga dalam kehidupan saudara. Dan ketika kuasa itu ada dalam kehidupan saudara, maka mujizat bisa terjadi. Berkat Tuhan bisa melimpah, ya, terobosan kemenangan itu akan terjadi. Ya. Jadi Yesus ingin sebuah transformasi di dalam diri saudara dan saya. Ya, dan dia ingin melihat perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita, sehingga semakin lama maka kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Ya, jadi ketika kita masih mengalami pandemi ini lebih lama lagi, mungkin sepanjang tahun 2021 ini, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja, ya, menunggu janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya akan bagikan ada 3 hal yang penting yang menjadi fokus yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini, ya. Dan judul khotbah ini adalah sengaja dilakukan untuk 2021. Sengaja dilakukan untuk 2021. Nah, apa aja yang harus sengaja dilakukan di sepanjang tahun ini? Yang nomor 1 adalah dengan sengaja
mengembangkan keserupaan dengan Kristus. Ya, dengan sengaja mengembangkan keserupaan dengan Kristus. Ya, jadi yang perlu kita lakukan dengan sengaja di tahun 2021 ini adalah mengembangkan keserupaan dengan Kristus. Ya, tujuan kita sebagai orang Kristen itu bukan supaya kita itu menjadi kaya, jadi terkenal, bisnisnya bertumbuh, ya, bukan itu. Tujuan hidup kita bukan hanya menjadikan kita kaya saja. Tujuan kita juga bukan menjadi lebih terkenal, menjadi punya follower lebih banyak lagi, ya, atau bisa makan makanan yang lebih enak, memakai pakaian yang lebih indah, atau bisa berkeliling dunia, ya. Bukan itu. Bahkan untuk para jomblo, untuk yang single, para single, tujuan hidup saudara juga bukan untuk menikah, beranak cucu, dan punya banyak anak. No, bukan itu. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Ya, tujuan utama manusia adalah untuk menikmati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Yesus datang ke dalam dunia dan Dia berkata, "Aku datang untuk memuliakan Bapa." Ya, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memuliakan Bapa. Dan tujuan hidup Tuhan Yesus harus menjadi tujuan hidup kita juga. Ya. Karena apa? Karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah, maksudnya apa? Maksud dari gambar dan rupa Allah adalah untuk menggambarkan, untuk menunjukkan, untuk mewakili. Ya, itu artinya. Ya, contohnya ketika saudara melihat patung yang ada di tempat umum, ya, maka itu patung itu adalah gambaran dari aslinya. Ya, jadi saudara dan saya diciptakan seturut gambar dan rupa Allah itu supaya memenuhi dunia ini dengan gambaran siapa Tuhan itu, ya. Supaya ada jutaan replika atau jutaan tiruan dari Tuhan itu sendiri. Dan orang percaya yang mengetahui Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu akan menunjukkan siapa Tuhan itu. Ya. Jadi Tuhan ingin mengubah kita sehingga ketika orang melihat diri kita, maka mereka akan melihat Yesus. Wow, luar biasa, ya. Tuhan ingin mengubah kita untuk menjadi semakin seperti Kristus. Ya. Karena sebagai orang Kristen, maka sebenarnya kita itu dipanggil sebagai Kristus kecil. Ya, Kristen itu adalah Kristus kecil. Ya, sebagai orang Kristen seharusnya kita itu menunjukkan, merefleksikan Yesus. Dan itu adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, Alkitab menunjukkan daftar yang panjang yaitu 9 buah-buah roh. Dan 9 buah-buah roh itu adalah karakter dari Yesus. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, Rasul Paulus mendaftarkan buah roh ini di dalam Galatia pasal 5. Ya. Kemudian Rasul Paulus memendekkannya dan ditulis di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya,
Jadi kalau saudara mau mencari kebenaran itu adalah sebuah kerinduan untuk diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi selama 12 bulan terakhir ini benar-benar karakter saudara akan diuji, ya. Nah, mungkin beberapa dari saudara terkejut bagaimana cara saudara menanggapinya. Ya, tanpa bisa bertemu antara satu dengan yang lainnya, bagaimana mungkin kita masih mengasihi Tuhan, masih mengasihi sesama, ya. Tidak ada komsel, tidak ada ibadah di gereja. Apakah saudara mundur dari kasih Tuhan? Bagaimana saudara melihat hal itu, ya? Ada 24 jam 7 hari saudara selalu melihat pasangan hidup saudara, ya. Saudara berkumpul dengan anak-anak saudara, dan disinilah kesabaran kita itu diuji. Kesetiaan saudara, kelemah lembutan saudara, itu semuanya diuji, ya. Nah, banyak orang yang karena pandemi ini terganggu jiwanya, karena mereka tidak menemukan sukacita dan damai sejahtera. Dan ketika orang itu tertekan, frustrasi, maka yang terjadi adalah lebih mudah emosi, ya. Mereka kehilangan kendali dan mereka mulai bertengkar, berteriak. Kalau saudara sudah memiliki Roh Kudus, bukan berarti 9 buah roh ini otomatis ada dalam kehidupan saudara. No. Saudara harus merindukannya. Dan saudara juga harus bergerak ke arah yang benar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seharusnya setiap hari saudara itu memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Ya, semakin saudara melakukan hal ini, maka semakin Allah Roh Kudus itu bisa menghasilkan buah kasih. Ya, dan kalau saudara belajar bersukacita di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bersukacitalah, maka buah sukacita itu akan dihasilkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berusaha untuk memelihara kedamaian, maka dengan demikian buah damai sejahtera itu akan diberikan. Ya, jadi di tahun 2021 ini mari setiap kita harus belajar lagi, ya. Belajar lebih sabar lagi, belajar lebih baik lagi, jangan mudah marah, belajar untuk panjang sabar, ya, belajar untuk mengampuni. Nah, Yesus juga berkata dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ya, bahasa Inggris katakan memiliki jiwamu. Ya, artinya saudara bisa kehilangan segala sesuatu. Ketika saudara tidak bisa mengendalikan diri atas ucapan saudara, atas perbuatan saudara, maka saudara bisa kehilangan segalanya. Ketika saudara mulai tertekan dan ya kita semua bisa menjadi tertekan. Tapi kita harus belajar menjadi tenang ketika menghadapi persoalan, ya. Jangan gelisah. Jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan untuk hasil yang terbaik. Ya, kita semua harus bisa tetap bertahan. Kita bisa tetap percaya, ya. Dan juga kita belajar untuk tidak bergosip. Jangan bergosip, ya. Jangan punya pikiran yang negatif, ya. Oleh sebab itu saudara harus bijak, belajar yang baik dan percaya, ya, ada yang terbaik dari manusia yang kita gosipkan, ya. Jadilah orang yang selalu menguatkan orang lain setiap hari. Biarlah ini menjadi kerinduan saudara.
menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain, ya. Status-status kita di medsos itu bisa menguatkan orang lain, bukan ngejudge orang lain, bukan ngata-ngatain orang lain, ya. Bukan nyindir-nyindir orang lain, tapi kita bisa menguatkan orang lain, ya. Belajar untuk menjadi orang yang positif, orang yang positif. Mari katakan bersama, orang yang positif. 2, 3. Orang yang positif, ya. Jangan menjadi orang yang suka memecah belah, ya. Apakah itu di tempat kerja, di kantor, di tempat kuliah, di tempat sekolah, atau di komunitas kita, ya. Bahkan di gereja. Ya, belajar untuk jadi orang yang setia, di mana Tuhan telah menanamkan kita. Ya, kenapa? Karena dalam 2 Tawarikh 14 ayat yang ke-9 dikatakan, mata Tuhan itu menjelajah seluruh dunia, seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, jadi jangan lupa ada mata Tuhan yang melihat kepada orang yang bersungguh hati, ya, orang yang setia. Kalau saudara tidak bisa setia dengan kelompok saudara atau perusahaan saudara atau gereja saudara, jangan sampai ketidaksetiaan ini merampok berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi untuk menjadi dewasa dalam rohani, kedewasaan orang Kristen itu benar-benar menjadi serupa dengan Yesus, ya, serupa dengan Kristus. Nah, Yesus berkata tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oleh sebab itu jadilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau saudara lapar dan haus menjadi seperti Kristus, maka saudara akan dipenuhi kesempurnaan Kristus, ya. Dan itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan sengaja di tahun 2021 ini? Yang kedua adalah harus dengan sengaja ada dalam kasih tanpa syarat, ya. Ada dalam kasih tanpa syarat. Nah, saudara harus yakin dan dengan sengaja ada dalam kasih tanpa syarat. Dan akhirnya saudara tahun ini bisa mengasihi tanpa syarat. Ya, artinya belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Nah, saya akan berbicara tentang pernikahan, ya. Pernikahan yang bahagia itu tidak bisa mengasihi secara 50-50, ya, tapi harus 100%. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, dalam keadaan sehat atau sakit, ya, sampai maut memisahkan kita. Ya, itu adalah janji yang kita ucapkan pada waktu kita menikah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sangat antusias waktu mengucapkan janji pernikahan, ya? Karena pada waktu kita menikah dan mengucapkan janji itu, kita itu masih muda, ya, dan dalam keadaan jatuh cinta, ya, sehingga nggak bayangin kalau pernikahan itu ternyata bisa menjadi pernikahan yang sulit, ya. Tapi orang yang sudah menikah dalam jangka waktu lama, mereka pasti akan mengatakan bahwa dalam pernikahan mereka ada saat-saat di mana keadaan menjadi buruk, ya. Dan ketika ada ketidaksetujuan antara suami istri, ya, ada ketidakamanan, ada pertentangan, ya, atau ada hal-hal yang disembunyikan dari pasangan,
ada perselingkuhan, ada tipuan, ada perzinahan, maka itu adalah hal-hal yang buruk yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah pernikahan yang sejati? Ya, dalam keadaan baik, buruk, dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan sehat dan sakit, untuk saling mengasihi, ya, saling melayani sampai maut memisahkan kita. Ya, kita perlu ingat bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Di dalam Alkitab ada satu cinta terbesar yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu tentang Hosea dan Gomer. Ya, Gomer ini adalah istri yang sangat cantik sekali, ya. Arti nama Gomer adalah kesempurnaan. Dia sangat sempurna. Secara penglihatan Gomer itu sempurna. Ya, dan Gomer juga orang yang pintar. Tapi Gomer punya masalah yang parah sekali, ya. Gomer ini tidak setia dalam pernikahannya. Ya, dan Gomer ini suka berzina. Mungkin Hosea itu karena dia seorang nabi, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ya, dengan pelayanannya. Dan akhirnya Hosea mungkin mengabaikan istrinya. Dan Gomer melakukan banyak sekali perzinahan. Gomer suka sekali dengan persundalan. Bahkan Gomer ini hamil 3 kali dan 2 diantaranya itu bukan anak dari Hosea. Ya, nah saya mau bertanya, berapa banyak di antara saudara pria yang ada di tempat ini yang bisa tetap dapat mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang ketahuan punya 2 anak yang ternyata bukan anak saudara? Pasti nggak ada yang angkat tangan, ya. Saya percaya nggak ada yang angkat tangan, ya. Tapi anehnya Hosea bisa, ya, karena Hosea ini sangat mengasihi istrinya. Dia tidak seperti yang kita bayangkan. Komitmen Hosea dalam hubungannya dalam pernikahan itu mutlak, ya. Perhatiannya, kasihnya kepada istrinya Gomer itu tanpa syarat. Ya, dia mau menikahi Gomer dengan segala kelebihan dan juga sekaligus kekurangannya. Ya, banyak di antara kita menikah itu senang dengan kelebihan pasangan tapi nggak suka dengan kekurangan pasangan, ya. Tapi Hosea ini tidak seperti itu. Dia menerima Gomer apa adanya tanpa syarat. Hosea itu tetap mengasihi istrinya. Bahkan di tengah-tengah perzinahan istrinya, Hosea tahu, ya, tentang hal itu. Bukan hanya gosip tetangga, tapi Hosea tahu juga. Dia tahu kalau istrinya berzina, tapi kasih setia Hosea, pengampunan Hosea kepada istrinya Gomer tidak memiliki batasan, ya. Dia tidak berusaha untuk mempermalukan Gomer, tapi memilih untuk mengasihi dan melindungi dia, ya. Karena kasih itu melindungi, kasih itu menutupi dan menebus dia, melepaskan dia, ya. Ketika semua orang mendakwa istrinya, Hosea tetap membela istrinya. Hosea mengatakan, aku akan tetap mengasihi dia. Ya. Hosea berkata, sekalipun dia begitu, aku tetap mengasihi dia berulang-ulang dan terus menerus. Ya.
Demikian juga dengan Tuhan, ya. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Tuhan melihat Hosea dan dia memilih Hosea untuk menunjukkan kasih Allah kepada umat Israel. Tuhan akan memperlihatkan kasih Tuhan dan kemudian Tuhan memilih saudara dan saya supaya kita bisa memperlihatkan kasih Allah. Ya, saya akan menguatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Saya tahu ini sangat berat sekali ketika mengetahui ada perselingkuhan, ada perzinahan, ya. Terutama ketika pasangan saudara itu menjadi dingin dan tidak menanggapi saudara. Dan yang paling parah adalah ketika saudara tidak tahu atau enggak yakin apakah pasangan saudara itu mau bertobat, ya. Saudara enggak bisa merasakan lagi kasihnya. Dan mungkin akhirnya saudara merasa bahwa saudara sudah menikah dengan orang yang salah. Nah, saya akan menguatkan saudara. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-25, Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi Tuhan ingin suami istri itu saling mengasihi seperti Kristus mengasihi gerejanya. Ya. Jadi saudara harus saling mengasihi dalam pernikahan seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih dan pengampunan itu adalah dua sisi yang berbeda dari satu koin, ya. Jadi tidak ada batasan dalam kasih dan juga tidak ada batasan dalam pengampunan. Tuhan Yesus sudah mengampuni berulang kali. Dan Yesus mengatakan engkau harus mengampuni sampai 70 kali 70 kali, ya. 70 kali 7 kali. Ya. Jadi saudara enggak bisa berkata kalau engkau melakukan A, B, C, D, E baru aku akan mengampuni kamu. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita masih menjadi orang berdosa. Ya, kasih dan pengampunan Allah itu tidak memiliki batasan, tidak ada syaratnya. Ya, oleh sebab itu jangan menaruh batasan seberapa saudara mau mengampuni atau mengasihi. Atau berapa lama saudara mau menanti. Ya, karena saudara mengatakan, oh nanti kalau pada satu titik aku rasa itu cukup, baru aku akan mengampuni kamu. Ya, kasih yang sejati tidak seperti itu. Ya, dan kita harus mengikuti jalan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Ya, kita nggak bisa setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu setia kepada kita. Ya, kecuali kita menolak atau mengingkari Yesus, ya. Dan ini adalah prinsip yang harus kita pegang juga, ya. Dan di dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian, ya. Tidak ada perceraian. Yesus tidak pernah menyarankan untuk bercerai, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan kalau kita nggak bisa mengasihi lagi pasangan kita seromantis seperti dulu, ya? Dan jawabannya adalah biarlah kita mengasihi seperti seorang sahabat, ya. Ya, Yesus mengatakan kalau engkau tidak bisa mengasihiku seperti aku mengasihi engkau, kasihlah aku seperti seorang sahabat, ya. Ini yang dikatakan kepada Petrus ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Ya. Dan Petrus menjawab, enggak bisa,
aku hanya bisa mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Ya, jadi oke, kita bersama saja ya. Jadi mungkin kadang-kadang rasa sayang, rasa romantis itu udah hilang. Maka mari kita belajar menjadi sahabatnya, ya, menjadi temannya. Ya, kita perlu belajar berkomunikasi lagi dan ya berhati-hati dengan percakapan kita, percakapan saudara, dan itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang lagi. Ya, kasih adalah motivasi terbesar. Kasih adalah motivasi terbesar. Ya. Dan ada tujuan yang lebih tinggi lagi, melampaui keromantisan dalam sebuah rumah tangga. Ya, keromantisan dalam rumah tangga itu sementara. Dan itu enggak bisa kita nikmati selama-lamanya, ya. Itu hanya bisa kita nikmati ketika kita ada di bumi. Tapi ketika kita nantinya ada di dalam kekekalan, maka kasih romantis itu enggak berlaku lagi. Ya, oleh sebab itu kita perlu belajar tentang kasih yang sejati. Ya. Dan Tuhan menggunakan pernikahan untuk mengajarkan kepada setiap kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, di dalam Efesus 3, Paulus menuliskan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Dia menuliskan Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Nah, melalui ayat ini saudara mendapat pewahyuan betapa lebar, betapa panjang, tinggi, dalam kasih Kristus, dan kita dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Nah, tentunya banyak dari saudara ingin dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Oleh sebab itu kita belajar kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas. Ya. Nah, kasih tanpa batas ini tidak dipahami, tidak dimengerti oleh dunia Hollywood, Bollywood, ya. Mereka enggak kenal tentang kasih ini. Ini adalah kasih yang menuntun Kristus kepada kayu salib. Ketika kita mengasihi dengan cara seperti ini, maka kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Dan Tuhan bisa memakai pernikahan saudara untuk mengajarkan tentang hal ini. Ya. Jadi kepenuhan Kristus itu akan membawa kepuasan di dalam hidup kita. Akan ada sukacita, ya, dan juga penuh kemuliaan. Ya. Kita bisa memahami betapa lebarnya, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus sehingga kehidupan kita dipuaskan di dalam Kristus. Ya. Nah, mungkin bagi saudara yang single, yang masih jomblo, mungkin ketakutan ya. Oh, kalau begitu mungkin saya nggak perlu menikah. Ya. Single-single jangan takut menikah. Ya. Bagi saudara yang masih single, yang masih jomblo, jangan tertekan masuk dalam sebuah pernikahan. Karena Yesus juga single, ya. Paulus juga single, ya. Jadi kalau saudara masih single, saudara belajar dulu untuk mengasihi keluarga,
mengasihi orang tua, adik, kakak, saudara, kasihi teman komsel saudara, teman gereja saudara, ya, bahkan kasihi juga gembala saudara. Saudara mengasihi dengan kasih Tuhan, ya. Belajar mengasihi dan menghilangkan keegoisan kita. Belajar untuk mengasihi dan belajar untuk mengampuni dan panjang sabar. Dengan berbuat baik, lemah lembut, ya, selalu menguatkan. Ya. Dan ya, itulah yang harus kita lakukan dengan sengaja di tahun 2021 ini. Ya. Nah, kalau ya, tadi poin yang pertama adalah dengan sengaja berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, dengan sengaja belajar untuk mengasihi tanpa syarat, ya. Dan poin yang ketiga adalah dengan sengaja ada di dalam pemuritan marketplace. Dengan sengaja ada di dalam pemuritan marketplace, ya. Maksudnya apa? Ya. Nah, dalam pemuritan marketplace adalah kita menyadari bahwa Tuhan sudah menanamkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang relevan, otentik, menjadi berguna di marketplace. Ya, untuk apa? Untuk membawa kerajaan Allah ada dalam komunitas kita. Dan perintah Tuhan itu tidak berubah. Ya, meskipun ada pandemik COVID-19, ya, tapi kita harus memperbarui visi kita, komitmen kita di dalam penginjilan marketplace. Jadilah penjangkau-penjangkau jiwa bagi kerajaan Allah, ya. Dan saudara harus punya nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia ini, ya, supaya kita bisa membawa perbedaan yang jelas kepada dunia. Ya. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Ya, jadi tujuan kita jelas. Tujuan kita bukan hanya jadi kaya, terkenal, ya, bisa beli rumah lebih besar lagi, beli mobil atau motor lebih keren lagi, mendapat promosi, ya, prestisenya naik, ya, untuk mendapatkan kesukaan dunia ini. No. Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan hidup kita harusnya berbeda dengan tujuan hidup orang-orang di dunia ini. Ya. Dan biarlah fokus kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semua hal-hal yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepada kita. Ya. Jadi tujuan kita adalah menjadi murid Yesus, menunjukkan karakter Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ya, dimanapun saudara berada, di marketplace, di kampus, di sekolah, di kantor, atau ya dimanapun saudara ditempatkan, disitulah saudara harus bisa menunjukkan karakter Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ya, itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ya, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, jadi jangan di tahun ini saudara begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga saudara enggak punya waktu untuk saat teduh, enggak ada waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu di komsel, ya. Meskipun melalui Zoom, ya. Saudara bilang capek untuk Zoom atau ya enggak ada waktu untuk beribadah. Saudara malah menjauh dari Tuhan dan mencari kesenangan dunia, mencari kesuksesan, mengejar harta dunia. Ingat bahwa
Matius 16 ayat 26 mengingatkan setiap kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, ya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya. Alkitab memperingatkan setiap kita, jangan kita sibuk dengan hal-hal dunia dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Ya. Dan menjadi kaya atau mempunyai lebih banyak uang lagi itu bukan tujuan setiap kita, ya. Tapi ya, melakukan kehendak Tuhan itu yang menjadi prinsip bagi setiap kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, jadi di dalam setiap usaha kita, biar kita belajar untuk mencari Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk aku lakukan dalam kehidupan ini, ya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Setiap hari bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan Engkau di pekerjaan saya? Bagaimana saya dapat memuliakan Engkau di kampus saya, ya? Bagaimana saya dapat membagikan kebesaran-Mu supaya orang lain bisa mengenal siapa Engkau Tuhan yang kami sembah. Harusnya itu yang menjadi pilihan kita setiap hari bertanya kepada Tuhan. Ya, jangan lewatkan kesempatan yang ada. Hidup ini adalah kesempatan dan jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita udah belajar 3 hal, ya. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini. Yang nomor 1 adalah secara sengaja kita menumbuhkan menjadi serupa dengan Kristus, ya. Belajar untuk lebih panjang sabar, lebih lemah lembut. Kita mencoba untuk tidak marah-marah lagi, enggak bergosip lagi, ya. Dan kita juga harus bisa mengembangkan pengendalian diri. Yang nomor 2, dengan sengaja mengasihi tanpa syarat. Ya, belajar untuk mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Belajar untuk mengampuni dan mengampuni sepanjang waktu. Dan belajar untuk memiliki sukacita dari sorga. Ya, dengan mengasihi tanpa mengharapkan balasan yang positif dari orang yang kita kasihi. Ya. Dan yang nomor 3 adalah secara sengaja melakukan pemuritan di dalam marketplace. Secara sengaja kita menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ya, pastikan kekayaan saudara itu bukan kesuksesan yang berasal dari dunia ini, tapi kita harus memikirkan kebesaran kerajaan Allah. Ya, kiranya Roh Kudus akan menolong saudara supaya di tahun 2021 ini kita bisa melakukan hal-hal ini. Kita bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Engkau yang besar. Mari Tuhan mampukan kami untuk menumbuhkan diri menjadi serupa dengan Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk belajar lebih banyak lagi. Belajar panjang sabar, belajar lemah lembut. Belajar untuk menahan diri, mengendalikan diri ya Tuhan. Sehingga kami tidak bergosip. Sehingga kami juga
Oh haleluya, boleh melakukan hal-hal yang baik, menjadi orang yang sabar ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami, supaya kami boleh mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Sehingga ketika orang melihat kami, maka orang itu akan melihat seperti melihat Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa agar Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami belajar mengasihi tanpa syarat. Meskipun sulit ya Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk kami bisa mengampuni dan mengampuni sepanjang waktu. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu memiliki sukacita dari surga, karena kami bisa mengasihi tanpa syarat. Roh Kudus juga kiranya memampukan kami supaya kami bisa melakukan pemuritan di marketplace ya Tuhan. Engkau yang sudah mengutus kami ke dalam dunia ini. Kami ada di dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk memuliakan Engkau, untuk memperbesar kerajaan Allah di bumi. Mari ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk bertingkah laku, untuk berkata-kata yang positif ya Tuhan, dan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa di komunitas kami bagi kerajaan Allah. Kiranya nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari jemaat kita tundukkan kepala. Kami percaya Dia adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan jemaat. Tuhan yang selalu membawa jemaat kepada kasih, sukacita, bahkan memberi keselamatan, anugerah kepada jemaat. Pimpin kehidupan jemaat agar tetap teguh, tidak tergoncangkan iman mereka. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin kehidupan jemaat. Kami berdoa jika ada yang sakit dari jemaat, kiranya Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, Tuhan jagai, lindungi setiap jemaat agar terhindar dari segala sakit. Terima kasih. Kami berdoa khusus buat Pak Eko, Ibu Budiono. Mari Tuhan, Engkau melihat mereka adalah pelayan di tempat ini. Kemurahan-Mu saja mereka dapat kembali beraktivitas. Mari Tuhan, sembuhkan, pulihkan seperti semula. Terima kasih memberkati setiap pelayan ibadah, jauhkan dari sakit juga virus yang ada di tempat ini. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Membangun rumah Tuhan, Tuhan tolong juga cukupkan agar rumah Tuhan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tinggal dekatmu kami aman Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memenang hidupku di tangan.
kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara sekalian? Saya yakin dan percaya saudara dan juga saya sendiri pasti sangat terberkati melalui ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, dan share, bagikan kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara yang lain, channel YouTube dan Facebook GPDI Maranatha Malang dengan nama GPDI Maranatha Malang. Biarlah setiap ibadah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sampai jumpa dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.